Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zara Fitri Alia dengan NIM G0023034. Di sini saya akan membahas beberapa materi anatomi mengenai sistem kardiorespirasi. Nah, yang pertama itu adalah struktur dari faring. Faring itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring, orofaring, sama laryngofaring. Yang pertama itu ada nasofaring. Itu ada di sini. Nah, nasofaring ini letaknya di vertebrae cervicalis yang 1 sampai kedua atau 3. Terus dia tuh merupakan bagian faring yang fungsinya itu untuk pernafasan atau respirasi. Lalu dia itu terletak di posterior dari coana. Ini di posterior dari coana. Dan dia ini akan berlanjut menjadi orofaring melalui namanya isthmus pharyngeus. Yang isthmus pharyngeus ini dia akan menutup saat kita tuh menelan. Lalu untuk di dinding posterior dari dari nasofaring, dia itu terdapat fornix pharyngeis, tepatnya ada di atap dari nasofaring. Lalu ada tonsil pharyngealis atau adenoid. Lalu untuk di dinding lateralnya, dia itu terdapat optae atau osium pharyngeum tubae auditivae austocii. Terus ada juga tonus tubarius, terus ada torus levatorius, lalu ada recessus pharyngeus, di mana recessus pharyngeus ini dia tuh di bagian cavum pharyngeis yang letaknya tuh ada di dorsal dari torus tubarius. Nah, setelah di nasofaring lalu ke orofaring, di sini lebih tepatnya. Nah, orofaring ini letak skeleptopisnya ada di vertebrae cervicalis yang kedua sampai yang ketiga. Lalu dia ini merupakan bagian faring yang bisa berfungsi dalam sistem pencernaan. Dan untuk batas-batasnya sendiri, dari kranialnya itu oleh palatum mole, sedangkan oleh lateralnya itu oleh arcus palatopharyngeus dan tonsilla palatina. Lalu ada juga batas kaudalnya itu di radix linguae. Untuk bagian laring selanjutnya itu ada laryngofaring. Letaknya tuh ada di vertebrae cervicalis yang ketiga, yang 3 sampai yang kelima. Nah, laryngofaring ini dia terletak di posterior dari laring. Terus ada bangunan-bangunan penting juga. Yang pertama ada fossa piriformis. Nah, fossa piriformis tadi dia tuh ada di kanan kiri dari laryngofaring. Nah, dia tuh akan menampung benda yang tajam bila benda itu kayak tertelan. Terus selanjutnya itu ada adductus laryngis, itu masuk ke laryngofaring yang ada di dinding anteriornya dari laryngofaring. Nah, dia tuh pintu masuk menuju ke laring. Gitu. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari faring. Selanjutnya untuk muskulus penyusun dari faring itu tuh dibagi menjadi 2 tipe, yaitu yang sirkular sama yang longitudinal. Nah, kalau yang sirkular dia itu fungsinya untuk kontraksi gitu. Kalau sedang yang longitudinal itu tuh fungsinya sebagai elevator. Nah, kalau yang sirkular atau yang konstruktor tadi dia ada 3, yaitu musculus constrictor pharyngeus superior, medius, sama yang inferior. Sedangkan kalau yang untuk elevator dia tuh ada namanya musculus levator pharyngeus. Nah, musculus levator pharyngeus ini dia dibagi lagi menjadi 3, yaitu stylopharyngeus sama salpingopharyngeus sama palatopharyngeus. Lanjut ke neurovaskularisasi dari faring. Kalau untuk arterinya sendiri itu dari ramus pharyngeus, cabang dari arteri palatina descendens. Lalu juga ada ramus pharyngeus, cabang dari arteri pharyngea yang ascendens. Terus ada juga ramus palatina yang ascendens, cabang dari arteri tonsillaris. Lalu ada ramus dorsalis linguae, cabang dari arteri lingualis, sama ramus pharyngeae, cabang dari arteri thyroidea inferior. Sedangkan venanya sendiri itu dari plexus venae pharyngealis yang akan bermuara ke pterygoideus yang superior. Dan juga vena facialis sama vena jugularis yang internal. Nah, untuk inervasinya itu dibagi menjadi 2, yaitu sensorik sama motorik. Kalau yang sensorik dia tuh dari plexus pharyngeus, cabang dari nervus glossopharyngeus. Sedangkan kalau yang motoriknya itu dari plexus pharyngeus yang dari nervus vagus. Nah, itu tadi untuk sistem respirasi, yaitu faring. Selanjutnya ke sistem kardiovaskular, yaitu
core dan vulvula atau katup jantung dan jantung. Yang pertama itu struktur eksterna dari core. Nah, struktur eksterna dari core itu dapat terlihat adanya apex, basis, sama fasies. Kalau apex, dia itu merupakan batas kiri dari jantung dan dibentuk dari inferolateral ventriculus di SIC kelima. Terus kalau basis, dia itu mengarahnya tuh ke kraniolateral yang dextra. Sedang tadi ada 3 fasies, yaitu fasies sternocostalis, fasies diafragmatica, sama fasies pulmonalis. Kalau yang sternocostalis, yang ini, itu tuh dibentuk oleh ventricularis dexter sama yang atrium dexter. Sedangkan kalau yang diafragmatica, dia tuh dibentuk oleh ventriculus dexter sama ventriculus yang sinister. Terus kalau yang pulmonali, dia itu dibentuk oleh atrium dexter sama ventriculus yang sinister. Dan nanti dia akan membentuk impresio, namanya impresio cardiaca. Nah, untuk struktur eksternalnya itu juga terlihat adanya auricula atau seperti bagian atrium yang menonjol, yang ini. Ini auricula, bentuknya tuh kayak daun telinga gitu. Terus struktur eksternal jantung itu juga terlihat adanya sulcus coronarius atau yang memisahkan antara atrium sama ventricle. Nah, sulcus coronarius ini bakal dilewati oleh arteri coronaria. Terus ada juga sulcus interventricularis, dia tuh yang memisahkan antara kedua ventriculi, yang ini tuh bakalan dilewati oleh arteri vena interventricularis juga. Habis itu lanjut ke skeleton cordis. Jadi skeleton cordis itu merupakan tempat melekatnya otot jantung dan fungsinya itu sebagai kerangka dari jantung itu sendiri. Untuk skeleton cordis itu ada 3 struktur, yaitu anulus sama trigonum dan septum. Selanjutnya itu untuk struktur internal jantung. Jantung itu terdiri dari 4 ruangan. Yang pertama itu ada atrium yang dextra. Atrium yang dextra itu yang ini. Atrium dextra itu punya bagian yang halus sama kasar. Kalau yang halus itu namanya sinus venarum cavarum, sedangkan kalau yang kasar itu namanya musculus pectinati. Nah, nanti keduanya akan dipisahkan oleh crista terminalis untuk yang di bagian dalam, sedangkan untuk yang di bagian luar bakal dipisahkan oleh sulcus terminalis. Selanjutnya ke ventriculus yang dexter. Kalau ventriculus yang dexter, dia tuh terdiri dari bagian kasar saja, yaitu trabecula carnae namanya. Nah, terus untuk jenis dari trabecula carnae itu ada 3, yaitu musculus papillaris, dan nanti musculus papillaris ini dia itu bakalan dihubungkan oleh chorda tendinae. Nah, keduanya itu tuh berfungsi untuk membantu katup jantung membuka dan menutup dengan baik. Lalu ada juga tipe yang kedua itu trabecula septomarginalis. Dia itu di situ terdapat bundle of His atau untuk sistem konduksi jantung. Lalu ada rigi itu seperti tonjolan yang ada di bagian dalam. Terus di ventriculus yang dexter ini terdapat juga ostium, yaitu ostium dari trunci pulmonalis. Nah, tadi sudah yang dexter, sekarang yang sinister. Dimulai dari atrium yang sinister. Kalau yang atrium sinister, dia tuh terdiri dari sinus venarum cavarum dan juga terdapat auricula. Di bagian eksternanya itu juga terdapat auricula yang sinistra. Di atrium sinister ini dia akan dimuarai oleh 2 vena pulmonalis, lalu 2 vena pulmonalis yang dextra, lalu vena pulmonalis yang sinistra superior sama vena pulmonalis sinistra yang inferior. Nah, selanjutnya ke ventriculus yang sinister. Kalau ventriculus sinister, dia tuh merupakan ruang jantung yang dindingnya tuh paling tebal karena dia tuh untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, di ventriculus sinister ini dia tuh merupakan pembentuk dari apex cordis dan terdapat vestibulum aorta. Selanjutnya ke katup jantung atau valva cordis. Nah, fungsi dari katup jantung sendiri itu tuh untuk mencegah regurgitasi atau aliran balik darah. Nah, untuk katup di jantung tuh sama dengan ruangannya, yaitu ada 4. Yang pertama tuh ada valva tricuspidalis. Terus selanjutnya itu yang ini tuh
valva bicuspidalis. Lalu selanjutnya ada valva semilunaris yang pulmonalis. Habis itu ada yang ini tuh valva semilunaris yang aorta. Nah, untuk mekanismenya itu dimulai dari darah. Darah itu kan butuh oksigen, dan nanti dia akan mengalir dari tubuh ke atrium kanan. Lalu nanti akan mengalir melalui katup yang trikuspid. Ini trikuspid ke ventrikel yang kanan. Lalu setelah dari ventrikel ke kanan, dia akan memompa melalui katup pulmonal dan masuk ke paru-paru. Nah, lalu dia akan mengambil oksigen. Nah, nanti darah kaya akan oksigen itu akan mengalir ke atrium kiri. Lalu jantung akan memompa darah melalui katup mitral ke ventrikel kiri. Habis dari ventrikel kiri, nanti darah akan mengalir melalui katup aorta dan baru ke seluruh tubuh. Nah, jadi dari ventrikel kiri terus ke katup aorta, terus ke aorta, lalu ke seluruh tubuh gitu. Ini untuk gambar lebih jelasnya seperti ini. Nah, jadi saat dua ruang atrium itu berkontraksi, katup trikuspid sama mitral itu bakalan kebuka gitu. Nah, jadi saat dua ruang atrium itu berkontraksi, katup trikuspid sama mitral itu tuh bakal kebuka. Nah, karena dia kebuka, jadi tekanan pada belakang katup itu lebih besar. Nah, itu bakalan memungkinkan darah tuh berpindah dari atrium ke ventrikel. Sedangkan saat ruang ventrikel itu kontraksi, maka katup trikuspid sama katup mitralis itu tuh kayak ketutup gitu, karena katup pulmonal sama aortanya itu terbuka. Nah, berarti pada tekanan pada depan katup yang lebih besar itu menyebabkan katup itu tuh tertutup gitu. Itu untuk mekanisme dari katup jantung. Selanjutnya itu tentang diafragma et mediastinum. Nah, jadi diafragma itu merupakan pembatas kavitas thoracis sama kavitas abdominis. Ada dua bagian, yaitu pars muscularis sama centrum tendineum. Untuk pars muscularisnya sendiri, itu tuh terdapat pars sternalis, yang di pars sternalis itu terdapat trigonum sternocostalleri, di mana nanti akan dilewati oleh arteri vena epigastrika yang superior sama vasa limfatika. Selanjutnya ada pars costalis. Lalu selanjutnya tuh ada pars lumbales. Nah, pars lumbales ini terdapat arcus lumbosacralis yang medialis sama yang lateralis. Kalau yang medialis itu bakal jadi ligamentum arcuatum mediale. Terus dia merupakan penebalan dari musculus psoas major. Sedangkan kalau yang lateral itu merupakan dia akan jadi penebalan fascia musculus quadratus lumborum. Habis itu di diafragma itu juga terdapat centrum tendineum. Dan centrum tendineum itu terdapat hiatus aorticus. Nah, hiatus aorticus itu ada letaknya tuh setinggi vertebrae thoracalis yang ke-12, dan dia tuh bakalan dilalui oleh aorta, ductus thoracicus sama vena azygos dan hemiazygos. Sedangkan kalau yang hiatus esophagus, dia tuh tingginya sekitar vertebra thoracalis 10 dan bakal dilalui oleh esophagus sama nervi vagi dan ramus esofagi serta arteri epigastrika yang sinistra. Lalu ada juga foramen vena cava morgagni. Nah, dia itu setinggi vertebra thoracalis yang ke-8 dan dia bakal dilalui oleh vena cava yang inferior, nervus venicus dector sama vasa limfatika. Habis itu yang terakhir itu ada trigonum sternocostal yang leri yang tadi, dia bakalan dilewati oleh arteri vena epigastrika superior sama vasa limfatika juga. Nah, itu tadi buat diafragma. Lalu ini untuk neurovaskularisasi dari diafragma. Untuk arterinya sendiri itu ada arteri frenica superior, arteri frenica yang inferior, sama ada arteri pericardiofrenica dan arteri musculofrenica. Lalu untuk venanya paralel dengan arterinya. Terus ada juga inervasinya itu dari nervus phrenicus, nervus spinalis, cervicalis 3 sampai 5.
Nah, setelah itu tadi yang diafragma, sekarang mediastinum. Jadi mediastinum itu merupakan ruang dalam kavitas thoracis yang ada di antara kedua kavitas pleuralis. Nah, dia itu membentang dari angulus ternalis sampai ke discus intervertebralis antara vertebrae thoracalis yang keempat sama yang kelima. Dia itu akan membagi menjadi yang superius sama yang inferius. Nah, untuk mediastinum yang superius, dia itu bakalan terbentang dari apertura thoracis superior ke transverse thoracic plane. Terus isinya itu tuh ada thymus, trakea, terus esophagus, terus arcus aorta, terus vena brachiocephalica dextra et sinistra, terus vena intercostalis yang superior sinistra, vena cava superior, nervus vagus, nervus laryngeus yang recurrent, sama nervus spranchici dan ductus thoracicus. Terus juga ada nervi-nervi kecil lainnya. Habis itu untuk mediastinum yang inferius. Nah, untuk yang inferius sendiri itu tuh dibagi menjadi 3 bagian, yaitu anterior, media, sama yang posterior. Nah, kalau yang anterior itu tuh isinya ada sisa thymus, terus nodi limfatiki, lemak, sama jaringan ikat longgar. Sedangkan yang media itu isinya jantung, perikardium, lalu ada nervus phrenicus, pangkal aorta, lalu ada vena cava sama bronchi primari. Sedangkan kalau yang posterior itu isinya esophagus, aorta thoracica, vena azygos dan hemiazygos. Terus ada nervus vagus dan ductus thoracicus, sama ada nervus splanicus juga. Nah, itu tadi untuk beberapa materi anatomi di sistem kardiorespirasi. Terima kasih.